Berikut ini beberapa settingan wajib yang bisa kalian lakukan pada HP Realme baru kalian. Pertama, saya biasanya kalau beli HP itu mengatur bagian ini. Jadi saya akan mengatur icon-icon yang paling sering saya akses. Caranya seperti ini, misalnya saya sering akses center, saya ubah ke atas. Bluetooth saya ubah ke atas karena saya sudah sering menggunakan Bluetooth. Kalau ada icon yang masih tersembunyi, saya akan munculkan dengan cara tekan lama, geser ke atas seperti ini. Nah, tambahkan ke sini, pilih kembali. Nah, kalian lihat tersusun dengan rapi. Kedua, saya akan menghapus aplikasi yang tidak saya gunakan sama sekali. Ada beberapa aplikasi yang tidak saya gunakan, misalnya yang ini, tekan lama, pilih info aplikasi, saya nonaktifkan supaya tidak muncul di home screen. Ini cukup banyak aplikasi bawaan, jadi kalau mau dihapus saja kalau tidak digunakan daripada bikin HP kita berat. Kemudian kalian bisa tekan lama di tempat yang kosong, pilih setelan layar utama. Nah, ini tampilkan titik pembaruan aplikasi, titik aplikasi juga kalian aktifkan supaya setiap ada notif ada titik aplikasi. Ini pengaturan layar kunci, pengaturan laci aplikasi. Jadi bisa kalian atur, tampilkan saran aplikasi, saya matikan. Gaya raya awal mau pakai kunci laci atau pakai menu. Jadi saya pakai yang tidak ada laci. Jadi semua icon tampil di home screen. Selanjutnya kalian bisa buka setelan untuk pengaturan lebih lanjut. Pertama, kalian bisa setting beberapa pengaturan seperti untuk settingan hotspot, itu bisa ganti sandi hotspotnya supaya lebih mudah diingat teman atau dimasukkan. Kemudian di sini di bagian aplikasi saya akan setting beberapa aplikasi default. Nah, kalau browser saya pakai Chrome. Kemudian untuk settingan lain di sini ada aplikasi ganda, bisa kalian gandakan. Selanjutnya di notifikasi yang saya aktifkan yang ini, history notifikasi. Jadi kalau ada teman narik pesan WA, dia akan tetap muncul di sini. Jadi aktifkan tombol ini. Kapsul mini jangan lupa. Kemudian balon percakapan aktifkan supaya dia ada pop-up muncul. Notifikasi layar kunci mau kalian tampilkan atau tidak, ini ada opsi 3. Silahkan dipilih. Kemudian ada menu titik notifikasi di icon aplikasi yang tadi. Setelah itu di baterai, ini ada pengelola baterai, gunakan pengelola baterai, aktifkan presentasi baterai, jangan lupa diaktifkan untuk HP baru. Setelah itu pilih penyimpanan, aktifkan pengelola penyimpanan ini. Kemudian ini menu daya hidup matinya secara terjadwal, tapi itu opsional saja mau diaktifkan atau tidak. Kalau notifikasi ini di bagian suara dan getar, kalian bisa lihat untuk nada dering SIM 1, SIM 2 itu bisa diubah. Kemudian getar saat disentuh, nah yang ini bisa kalian atur sendiri, getar dering, getaran notifikasi, getaran alarm, masukkan sentuh. Jadi setiap kita sentuh ada getar, bisa dimatikan. Kemudian ini ada menu suara pengunci layar, suara pengisian daya, suara sentuh, bisa dimatikan kalau tidak suka. Suara tanda tombol juga. Tampilan ini kalian bisa atur kecerahan otomatisnya, aktifkan yang ini. Untuk settingan layar kunci saya matikan yang ini, ada menu glance. Nah, ini saya matikan supaya tidak mengganggu kunci layar kita dengan wallpaper yang berubah-ubah. Kemudian ada menu aktifkan layar untuk notifikasi. Jadi setiap ada notifikasi layar kita akan hidup. Ini ada ketuk ganda untuk membangunkan layar, diaktifkan. Kalau mau nambah nama di layar kunci ini di setting. Kemudian di tampilan ini ada menu waktu layar. Waktu layar mau dipilih 1 menit baru layar padam, itu bisa. Ukuran tampilan dan ini teks bisa diatur. Ukuran tampilan, teks tebal. Kemudian ini kecepatan refresh rate-nya bisa kalian pilih mau 90 atau 60. Ini rotasi layar, screen saver biasa saya matikan karena
sangat mengganggu bagi saya. Setelah itu ada wallpaper. Ini untuk kalian yang ingin mengubah wallpaper, silakan di custom sendiri. Kalau kontrol pintar ini cuma saya aktifkan yang ini, smart wake-nya. Jadi ketika kita angkat, ketuk 2 kali di layar, dia akan menghidupkan. Untuk keamanan yang perlu diaktifkan yang ini, kunci layar sama sidik jari yang ini. Kemudian untuk ini untuk memasukkan akun Google. Jadi tambahkan akun Google untuk HP baru. Di sistem itu bisa kalian atur yang namanya keyboard di sini. Pilih bahasa dan input. Ini untuk mengubah bahasa. Jadi mau pakai bahasa Indonesia, bahasa lain itu bisa dari situ. Atur ini keyboard. Keyboard, pilih Google Keyboard. Nah, di sini kalian bisa ubah bahasa pengetikannya. Kemudian preferensinya bisa kalian lihat, tampilkan baris angka untuk keyboardnya. Kemudian matikan suara nada tombol, suara getar, bukan efek getar maksudnya. Kemudian ada tema, bisa ganti tema keyboard. Kemudian koreksi teks, tampilkan strip saran, bisa kalian baca fungsinya, dan kalau butuh diaktifkan, kalau tidak butuh dimatikan saja. Papan klip ini jangan lupa diaktifkan juga supaya setiap kita mengcopy sesuatu masih tersimpan di clipboard. Kemudian setelah di keyboard kita bisa lihat di gestur. Nah, kalau mau full screen ini ubah ke navigasi gestur ini, navigasi sistem. Jadi navigasi sistem kalian ubah ke gestur, nanti ini hilang tombol navigasinya. Ini yang disetting yaitu tekan dan tahan tombol daya. Jadi kalau ini aktif, ketika kita tekan tombol power dia akan muncul Google Assistant. Jadi matikan saja kalau tidak butuh. Ini screenshot 3 jari, jadi aktifkan. Ketika kita mau screenshot cukup usap layar 3 jari. Kemudian ini settingan tanggal dan waktu. Kalau tidak akurat bisa setting manual, matikan ini dulu baru ubah tanggalnya. Zona waktu juga diubah, jangan lupa samakan dengan daerah kalian masing-masing. Kalau ada versi baru kalian periksa update di sini. Nah, kalian periksa pembaruan. Kalau ada pembaruan, kalian silakan update saja. Navigasi bar bisa kalian pilih mau di kiri, di kanan, atau bentuknya beda seperti ini. Silakan kalian atur sendiri. Jadi itu beberapa. Nah, ada satu lagi di tentang ponsel. Ini ada menu RAM. Kalau kalian mau nambah RAM, aktifkan ini dulu, baru pilih mau ditambah berapa. Nanti kalian kembali pilih hidupkan ulang. Nanti RAM kalian akan bertambah. Jadi itu beberapa settingan wajib yang bisa kalian setting pada HP barunya. Semoga bermanfaat.